Menurut saya, jauh lebih baik dan hemat beli PS5 daripada beli laptop gaming mahal dan smartphone gaming mahal. Bahkan saya hanya merakit PS5 saya di kos saya yang kecil dan tetap bisa main PS5 dengan nyaman. Kalian juga tidak harus punya ruangan yang besar ataupun TV yang besar untuk main PS5. Ini adalah PS5 Pad Disc Edition yang sudah saya pakai selama 1 tahun belakangan di kos saya. PS5 Pad ini dulunya saya beli yang region Jepang seharga 9 jutaan. Dan memang sengaja saya beli untuk main di kos saya. Tapi sialnya, 3 bulan setelah saya beli, harganya turun jadi 7 jutaan, bahkan 6 jutaan. Aduh. Main PS5 itu menurut saya nggak harus ada TV mahal, monitor mahal, dan TV yang ukurannya gede mampus. Walaupun ukuran PS5 ini cukup gede, tapi jika diletakkan di tempat yang tepat, maka tidak akan mengganggu penempatan ruangan kosmu. Kamu hanya perlu meletakkan posisi PS5mu berdiri dan meletakkan monitor kecil di sampingnya. Bicara soal monitor, monitor ini merupakan monitor portable yang saya beli di toko ijo. Monitor ini bisa saya lipat kalau tidak digunakan, dan bisa saya bawa kemana-mana beserta PS5-nya. Jadi PS5-nya ini menjadi PS5 portable. Monitor ini saya beli dengan harga Rp2.199.000. Ukuran monitornya 15,6 inci yang berarti ukurannya hampir sama dengan layar laptop kebanyakan. Resolusi layarnya mendukung hingga 1080p, bezelnya tipis, memiliki speaker bawaan yang standar, dan mendapatkan case bawaan untuk kita bawa-bawa. Sebenarnya ada monitor lain yang bisa mendukung resolusi layar sampai 4K dengan harga 3 jutaan. Tapi dengan layar sekecil ini ya 1080p menurut saya udah cukup. Dengan monitor portable seperti ini, saya bisa membawa PS5 saya kemanapun, baik ke rumah teman, ke kos teman, bahkan ke kafe pun saya pernah bawa. Dengan catatan kalau pemilik kafenya ngizinin. Nah, walaupun beli PS5 ini terlihat mahal, menurut saya masih lebih mahal beli laptop gaming ataupun smartphone gaming. Kalau beli PS5 itu simple, tinggal plug and play, kamu tinggal beli gamenya secara fisik di toko online tanpa harus mendownload lagi game-gamenya kecuali kamu beli yang digital. Nah, sedangkan laptop gaming, kamu harus mendownload dan menginstal gamenya terlebih dahulu. Terlebih, memang koneksi internet di kos kamu itu cukup stabil. Terlebih lagi, kalau gamenya kompatibel dengan spek laptop kamu. Untuk itu, saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian kenapa menurut saya PS5 itu perlu kalian pertimbangkan menjadi salah satu hiburan alternatif di kos kalian. Dan kenapa jauh lebih hemat main game di PS5 daripada main game di laptop gaming. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membuat kalian mempertimbangkan untuk beli PS5 yang pad. Dan saya akan kasih tips kepada kalian bagaimana cara mendapatkan game murah dan cara menjualnya kembali. So, ini dia pertanyaannya. Kenapa milih PS5 sebagai media hiburan di kos? Sebenarnya tidak hanya PS5 sih, tetapi kamu juga bisa memilih PS4 sebagai alternatif lain. Nah, karena saya udah main PS4 selama 7 tahun, jadi lebih worth it menurut saya kalau memilih PS5. Tapi kalau masih banyak game PS4 yang belum kalian mainkan, PS4 mungkin boleh kalian pertimbangkan karena harganya ada di kisaran 2 juta sampai 3 jutaan. Tetapi, tentunya kalau kalian beli PS5, kalian juga bisa mainkan game-game yang ada di PS4. PS5 tentunya masih memiliki umur yang sangat panjang karena biasanya Sony bakal terus kasih support hingga 12 tahun sejak tahun perilisannya. Artinya kalau dari sekarang PS5 ini masih memiliki umur sekitar 7-9 tahun lagi. Alasan utama saya beli PS5 di kos karena bisa memainkan game-game terbaik saat ini. Game-game seperti Resident Evil 4 Remake, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, The Last of Us, Marvel Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, dan lain-lain. Game-game eksklusifnya Sony PlayStation tentunya juga menjadi alasan kita untuk beli PS5 daripada laptop gaming. Udah game eksklusifnya seru-seru, grafiknya bagus banget, kebanyakan juga udah berjalan di 60 fps. PS5 itu juga simple, tinggal nyalain PS-nya langsung main game apapun yang kita inginkan tanpa harus nunggu update gamenya terlebih dahulu seperti di Steam atau di laptop yang akan kita bahas setelah ini. Nah, dengan main PS5 di kos, saya merasa menjadi jauh lebih hemat daripada saya harus mencari hiburan lain di luar kos yang tentunya jauh lebih mahal-mahal seperti ngopi, ke mall, jalan-jalan, bahkan terhindar dari pergaulan yang tidak benar.
Saya berapa kali mempunyai alasan untuk menolak ajakan teman-teman saya untuk keluar dikala saya lagi bokek. Memang kaset-kaset PS5 itu juga mahal sih, ada yang 500 ribuan, ada yang 600 ribuan, dan sebagainya. Tetapi kalian bisa menjual kembali kaset-kaset yang sudah kalian mainkan, yang ujungnya kalian main game dengan cara gratis, bahkan untung kalau jual untung. Selain itu, main PS juga dapat mengurangi stres dan bosan dikala sibuknya kita kuliah ataupun bekerja. Kenapa PS5 lebih worth it daripada laptop gaming? Oke, tentunya kalau kalian main PS5, kalian tidak usah lagi berpikir mengikuti perkembangan hardware PC ataupun laptop. Kalian tinggal plug and play tanpa harus mikirin settingan grafik apapun. Mau main, tinggal nyalain langsung main game. Selain itu, game-game di PC itu tentunya kita beli secara digital, yang artinya kalau kita udah beli, ya udah nempel selamanya. Nah, sedangkan PS5 kita bisa juga beli secara digital, tetapi enaknya kalau beli yang fisik, kasetnya bisa kita jual kembali yang ujung-ujungnya jadi main game secara gratis. Nah, secara perbandingan harga, laptop gaming itu mahal-mahal, ada di kisaran belasan juta, ada yang sampai puluhan juta. Nah, udah laptopnya mahal, gamenya kagak bisa dijual kembali pula. Tapi ya, beberapa orang kan beli laptop gaming bisa buat main di mana-mana, atau bahkan buat dipamerin ke teman-temannya. Jadi kalau kamu memang suka pamer laptop mahal, ya mungkin laptop gaming adalah pilihan yang baik untuk kamu. Kecuali kalau kamu ngincer laptop itu sambil bisa ngasilin duit. Ya kalau begitu mah menurut aku masih worth it sih. Nah, itulah kenapa menurut saya beli PS5 jauh lebih masuk akal daripada beli laptop gaming, karena PS5 harganya sekarang cuma sekitar 6-8 jutaan. Kenapa PS5 lebih worth it daripada smartphone gaming? Ini mah gak usah ditanya lagi ya. Perbedaan antara game konsol dan game mobile itu tentunya sangat berbeda jauh. Game-game PS5 itu menurut saya jauh lebih padat isi kontennya daripada game-game di HP. Di game konsol, walaupun gamenya kita beli dulu, konten yang sajikan itu sangat banyak, grafiknya bagus dan tentu ada tamatnya. Nah, kalau kita tamat, kita tinggal ganti game lain yang tentunya cara bermain game tersebut berbeda dengan cara main game yang sebelumnya. Ya, gamenya itu lebih banyak bervariasi lah. Selain itu, bermain game dengan kontrol fisik yang dipegang itu jauh lebih menyenangkan daripada bermain dengan layar sentuh di HP. Nah, jika kamu menyukai game dengan grafik yang top, gameplay yang padat, dan tentunya ada tamatnya, mungkin PS5 ini cocok untuk kamu, karena dengan bermain game sendiri itu dapat menghilangkan stres. Selain itu, harga PS5 sekarang ini sudah lebih murah daripada smartphone gaming, karena harga smartphone gaming ada sekitaran belasan juta. Tetapi jika kamu adalah tipe orang suka bermain online, kompetitif, mengejar prestasi, suka pamer pencapaian, model gamenya seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, mungkin game mobile lebih cocok untuk kamu. Kenapa lebih baik beli PS5 Pad daripada PS5 Slim? Menurut saya, momentum keluarnya PS5 Slim ini adalah waktu yang tepat untuk kamu membeli PS5 Pad. Karena PS5 Pad untuk saat ini harganya udah cukup terjangkau dan stok PS5 Pad yang baru akan semakin menipis karena akan tergantikan oleh PS5 Slim yang menurut saya nanti harganya bakal mahal waktu awal-awal rilis. Jadi sebelum kamu kehabisan stok PS5 Pad yang baru, mendingan kamu beli sekarang daripada stok PS5 Pad yang baru sudah semakin langka. Saya pribadi juga nggak terlalu wah dengan kehadiran PS5 Slim. Beratnya itu turun dikit, tapi desainnya sendiri tidak lebih baik daripada PS5 Pad. Monitor seperti apa yang perlu kita beli? Sebenarnya pilihan monitor itu bebas sih. Kalian bisa pilih yang besar atau kecil sekalipun. Nah, kebetulan ruangan kos saya ini cukup kecil, jadi paling masuk akal bagi saya untuk beli monitor portable yang nggak ada standnya. Mungkin ini juga bisa menjadi preferensi buat kalian untuk memilih monitor portable yang tipis yang cocok untuk kalian. Soalnya monitor portable itu bisa saya bawa-bawa dan dimasukkan ke dalam tas. Tentunya jika memilih monitor, pilihlah monitor yang built-in sama speakernya. Karena kalau memilih monitor yang tanpa speaker, kalian nggak akan bisa main pakai suara apapun, kecuali monitor tersebut memiliki port audio jack untuk dikonekkan ke speaker eksternal. Aksesoris apa aja yang bisa dipakai? Untuk memenuhi kebutuhan saya dalam bermain game di kos dan membuatnya menjadi portable, ada beberapa aksesoris yang saya pakai. Yang pertama ada charging station untuk mencharger DualSense-nya. Yang kedua ada case DualSense-nya yang bisa saya bawa kemana-mana.
Dan yang ketiga, travel bag, tas yang bisa dipakai untuk masukkan PS5, monitor portable, kabel-kabel, kaset-kaset, bahkan DualSense-nya jika masih muat. Apakah worth it beli PS5 yang bekas? Menurut saya masih worth it untuk membeli PS5 yang bekas, karena umur PS5 sekarang ini masih belum lama. Tidak seperti pendahulunya, PS5 sudah menghadirkan penyimpanan berupa SSD, yang artinya jauh lebih tahan lama dan lebih tahan goncangan daripada penggunaan harddisk di PS-PS sebelumnya. Nah, kalau kalian beli PS5 yang second, saran saya buka faceplate-nya dan bersihkan debu di kipasnya. Tips beli game murah bahkan gratis. Oke, sebenarnya ada 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan game-game murah di PS5. Yang pertama, kalian bisa ketik judul game di pencarian Tokopedia, kemudian ubah urutan harganya dari yang paling rendah. Jika sudah ketemu harga yang cocok, tahan dulu. Kamu bisa lanjutkan cara yang kedua, yaitu masuk grup jual beli di Facebook. Cari apakah ada harga game yang lebih murah daripada di Tokopedia tadi. Jika tidak ada, kamu boleh ambil yang Tokopedia tadi. Tetapi jika kalian menemukan di Facebook ada yang lebih murah, kalian bisa chat penjualnya dan minta link Tokopedia untuk kalian beli. Nah, kalau sudah membeli game yang fisik, kalian bisa mainkan dulu gamenya sampai selesai. Kalau sudah selesai, misalkan 1 bulan, kalian bisa jual di Tokopedia dengan membuat akun Tokopedia seller seperti saya. Atau kalian bisa menjualnya di grup forum jual beli Facebook. Kalian bisa jual untung di sana, dan kalaupun kalian rugi, ruginya itu biasanya dikit aja. Kesimpulannya, menurut saya untuk sekarang masih worth it untuk membeli PS5 yang pet di tahun 2023 sampai tahun 2025. Paling tidak sampai PS5 Slim ini stoknya sudah melimpah di Indonesia, karena sebentar lagi stok PS5 pet yang baru akan semakin langka dengan kehadiran PS5 Slim ini. Dan juga menurut saya kalian gak perlu harus ada TV gede ataupun ruangan yang luas untuk mainkan PS5. Satu meja kecil dan monitor yang ukurannya kecil gini pun udah cukup. Yang penting bisa main game-game besar dengan nyaman tentunya. Nah, itulah mengapa PS5 pet cocok dijadikan sebagai media hiburan yang ada di kos saya. Apakah kamu tertarik juga untuk beli atau kamu malah tertarik untuk beli PS4? Tulis di kolom komentar. Sekian dan jangan lupa menabung.